Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Oke, nanti sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Siapa lagi Bu? Bukan saya Bu. Baik teman-teman sekalian, kita mulai pelajaran hari ini. Yuk mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah cuaca hari ini sangat cerah sekali ya, kayak Man, kayak Herman. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ibu juga kelihatan ceria kok hari ini. Oke, mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar ya, karena semangat, Bu. walaupun Ya. belajar kita kali ini sangat berbeda sekali dengan pembelajaran sebelumnya, tetapi itu tidak menjadikan kita malas untuk selalu menuntut ilmu ya anak-anak. Kita harus selalu bisa menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan. Memang kesehatan itu sangat penting sekali untuk kita. Sebelum ke pembelajaran, Ibu akan absensi dulu ya. Untuk Muin, ada tidak? Hadir Bu. Oke, semangat sekali ini Muin. Iya Bu, pagi yang cerah ini Bu harus semangat kata Ibu bilang tadi. Gaman ada Gaman? Kemana nih Gaman? Biasanya Lagi- selalu aktif dia di kelas. Lagi makan Bu. Oh, lagi makan. Dia datang Bu. Hadir Bu. Oke, Siswanti. Ada Bu. Untuk pelajaran sebelumnya kita membahas tentang software presentasi untuk bahan pembelajaran yang kemarin. Ada yang mau ditanyakan untuk materi yang kemarin tuh? Kalau tidak Lanjut ada, Bu. Lanjut. Bu, yang kemarin Jelas. sudah dimengerti kok Bu. Ya. untuk materi hari ini kita membahas tentang logika dan algoritma komputer. Sudah kelihatan? Sudah Bu. Udah Bu, udah. Nah, di sini untuk materi kali ini kita membahas tentang logika, algoritma, dan komputer. Kalau melihat dari kalimat ini, terdapat dua yang yaitu logika dan algoritma. Bisa dilihat nih di sini untuk logika itu berasal dari kata logos, yang artinya masuk akal, berdasarkan sebuah objek. Selain itu, logika juga digunakan untuk mencari sebuah nilai. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis logika. Yang pertama, jenis logika alamiah dan logika ilmiah. Juga di sini ada fungsi logika algoritma. Yang pertama, membantu dalam agar logika sehingga bisa berpikir secara rasional dan kritis. Yang kedua, mampu meningkatkan kemampuan Anda agar berpikir dengan lebih abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, mampu menambah kecerdasan, mampu meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. 4, mampu Maaf meningkatkan Bu, saya potong. dalam upaya menghindari kekeliruan. 4 itu meningkatkan cinta dan kesadarannya dalam upaya menghindari kekeliruan dan kesesatan. Itu fungsi. Kenapa? Fungsi algoritma mampu meningkatkan cinta ya. Waduh. Iya, cinta dan keberanian. Yang aneh-aneh aja Luar gaman ini biasa Bu. di sini, Pak. Mana ada cinta di situ Bu? Nggak ada. Ada di 4 nih, mampu meningkatkan. Oh iya. Waduh. Lanjut dulu. Lanjut. Oke, tadi sudah dijelaskan ya tentang logika itu apa, fungsinya juga apa. Sekarang kita ke algoritma. Algoritma itu di mana langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis memakai bahasa logis memecahkan suatu permasalahan. Algoritma juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, input. Input itu apa sih anak-anak? Masukkan Bu.
Oke, output. Keluaran. Iya. Ada ciri-ciri algoritma. Proses kok nggak ada, Bu, ya? Output, efektif, dan terminate. Oke. Nah, di sini juga ada penyajiannya. Penyajiannya itu ada dua bentuk. Yang pertama tulisan dan gambar. Ingat tuh gaman. Iya. Tuh, Bu. Kenapa di belakang dia, Bu? Ini iya. Nah, di sini untuk algoritma yang disajikan dengan tulisan itu struktur bahasa tertentu, misalnya memakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, di sini ada contohnya. Ini contoh untuk penyajian algoritma menggunakan tulisan. Nah, Ibu ambil satu contoh. Di sini ada dua buah gelas, satu berisi teh dan satunya lagi berisi kopi. Bagaimana caranya menukar isi masing-masing gelas? Apa? Saya punya gelas plastik. Nggak nanya Ibu Enggak itu. apa-apa, yang penting berbentuk gelas aja. Yang penting gelas ada ya. Oke. Plastik mau gelas. Ya, kalau berbicara tentang algoritma itu kegiatan keseharian kita itu bisa bisa disebut dengan algoritma. Ibu ambil satu contoh di sini ada dua gelas, satu berisi teh, lagi berisi kopi. Bagaimana caranya menukar isi masing-masing gelas? Kalau misalkan untuk menukar dan kopi itu, nah di sini ada cara penyelesaiannya. Menukarkan isi gelas benar, maka diperlukan gelas tambahan, yaitu kita sebut di sini gelas C ya, yang ini ya. Nah, yang ini gelas C. Digambar X, ini Bu. gelas ya, X ini boleh. Siapkan gelas cadangan X. Di sini sudah disiapkan ya. Nah, tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas C. X. Di mana? Oh, C ya, Bu. Oke, tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas X, di mana gelas A saat ini jadi kosong. Bisa iya. Tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A, di mana gelas B saat ini menjadi kosong. Tuangkan air teh dari gelas X ke dalam B. Nah, dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian masalah pemakaian isi dua buah gelas itu sangat sederhana. Nah, ini contoh algoritma yang mungkin pernah dilakukan oleh anak-anak di rumah ya. Pernah, Bu. Iya, di sini ada penyajian algoritma dengan tulisan terbagi dua, pseudocode. Nah, nih untuk pseudocode di sini, secara umum penulisan pseudocode terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama pemberian judul, deklarasi, dan deskripsi. Nah, untuk contoh penulisan dengan pseudocode, yang pertama bagaimana menghitung luas persegi panjang. Ada yang tahu tidak untuk menghitung luas persegi panjang, anak-anak? Saya, Bu. Panjang kali lebar, Bu. Oh, udah dijawab Herman, Bu. Itu ada, Bu, di situ. Oh, Iya. iya, benar sekali. Jika diketahui panjangnya sama dengan 6, lebarnya 2, berarti berapa? 6 kali 12, 2, 12. 12, Bu. Nah, sekarang penyajian algoritma dengan gambar. Algoritma disajikan dengan gambar, misalnya dengan flowchart. Flowchart. Nah, di sini ada jenis-jenis flowchart sistem, dan program. Flowchart sistem contohnya seperti ini, anak-anak, ada dokumen, kegiatan manual, pengurutan offline, dan hard disk. Bu, Algoritma dengan gambar. Ini kegiatan kita ini untuk membuat satu kasus, dan untuk membuat kopi. Biasanya buka kemasan kopi, tuangkan kopi ke dalam gelas, panaskan air hingga mendidih, lalu tuangkan air ke dalam gelas, aduk hingga rata, lalu selesai. Nggak ada kejelasan tentang gambar apa itu, Bu, flowchart, Bu, ya. Kenapa mesti ada persegi panjang, ada trapesium situ, Bu? Bedanya apa, Bu? Kalau untuk ini simbol bintang. Simbol yang seperti ini, Pak, menandakan berarti dia itu start atau end. Start itu untuk memulai dan mengakhiri. Oh, iya. Kau Ya, yang memulai, kau yang mengakhiri, Bu, ya. Waduh, nyanyi lagi. Iya. Kalau misalkan persegi panjang itu untuk menyatakan proses. Jadi di sini bisa dilihat
Paham kan? Paham. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Nggak ada Bu, lanjut. ya, kalau sudah cukup, kalau sudah jelas, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin.